Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Salamah Deni Sopiati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar. Pada topik 1 tentang merdeka belajar ini, saya akan menyampaikan tentang pandangan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang memerdekakan serta contoh penerapannya. Saya akan menyampaikan poin-poin penting yang telah saya pelajari pada platform Merdeka Belajar ini. Terdapat 5 modul pada topik 1 yang telah kita pelajari. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Guru perlu terus belajar agar dapat mengantarkan murid-muridnya menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Langkah awal kita sebagai pendidik yaitu untuk memaknai diri kita sebagai manusia yang harus terus belajar agar menjadi pendidik yang relevan dengan perubahan zaman. Meskipun siswa dapat mendapatkan informasi yang mereka inginkan, seperti misalkan dari internet, namun tetap saja siswa membutuhkan sosok seorang pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Lalu, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, peran kita sebagai guru atau pendidik adalah memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya, seorang pendidik memiliki peran yang sangat besar terhadap masa depan siswa. Jika kita memberi pujian atau mencemooh, memberi hukuman, tetap akan meninggalkan kesan di hati mereka. Hal sekecil apapun yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak kelak saat mereka beranjak dewasa. Lantas ingin menjadi guru seperti apa saya? Sebagai guru, kita harus mampu menjadi seorang pendidik yang berorientasi pada anak dengan melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Kita juga harus bisa memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide, bakat, minat, berpikir kreatif dengan tuntunan dan arahan dari kita supaya siswa tidak kehilangan arah. Selanjutnya, modul 2, mendidik dan mengajar. Pendidik tidak dapat mengatur hidup tumbuhnya murid karena murid memiliki kodrat hidupnya masing-masing. Tetapi, pendidik bisa mengarahkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani siswa ke arah yang lebih baik. Pendidikan pikiran atau intelektual murid sebaiknya dibangun setinggi-tingginya, seluas-luasnya, dan selebar-lebarnya agar murid dapat mewujudkan peri kehidupan lahir dan batin dengan sebaik-baiknya. Kodrat seorang murid dan upaya guru dalam membimbing murid diibaratkan dua garis yang saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi. Hal ini disebut dengan konvergensi. Pendidikan selama 1 abad. Pengajaran di zaman kolonial Belanda yang menggunakan sistem pendidikan perintah dan sanksi tanpa sadar masuk ke dalam warisan cara guru-guru kita mendidik murid-muridnya. Pengajaran kolonial terlalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Hal ini menyebabkan sosial emosional siswa terabaikan. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogianya dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Memandang murid sebagai manusia secara utuh harus menjadi dasar kita sebagai pendidik, sehingga dapat membantu murid-murid mengembangkan kekuatan lahir dan batinnya. Selanjutnya, modul 3, kodrat murid. Pada modul 3 ini terdapat 3 pembahasan, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang bergerak dinamis sesuai zaman. Selanjutnya ada asas trikon. Asas trikon terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan pada kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Terdapat 2 poin penting pada modul ini. 1. Budi pekerti. 2. Teori konvergensi. Selanjutnya, konsep teori konvergensi adalah transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya, dan sebagai sebuah misi mulia, mampu berdialog dengan budaya lain tanpa harus mengabaikan budayanya sendiri. Dan yang terakhir yaitu modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Terdapat 3 sentra pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat. Ketiganya memiliki peran dalam proses pendidikan, serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah semata, namun termasuk juga keluarga dan masyarakat. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal ini dapat dipenuhi melalui sistem AMONG. Murid generasi natif digital yang hidup di area kemajuan teknologi mengharuskan para guru untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Guru juga harus dapat menjadi pendidik yang berpihak kepada murid. Cukup sekian penyebaran pemahaman Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kesalahan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia menyaksikan aksi nyata yang telah saya buat. Salam Merdeka Belajar. Jangan lupa isi umpan balik pada kolom deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.